Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Abijay. Kita akan belajar tentang subtema 2 pembelajaran 1, 2, dan 3 dengan tema pertumbuhan dan pengembangan manusia. Nah, khususnya di kelas 3 Al-Alim dan Al-Fatah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum pembelajaran, Pak Jai akan mengajukan beberapa pertanyaan ya tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang pertumbuhan? Yang kedua, apakah kita mengalami pertumbuhan? Dan yang ketiga, mengapa kita mengalami pertumbuhan? Nah, untuk menjawab soal tersebut, mari kita simak pemaparan berikut ini. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran secara keseluruhan fisik, seperti tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan individu, baik secara struktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Selanjutnya yaitu manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di alam kandungan. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Allah menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia yang harus disyukuri seperti saling menghargai dan menghormati perbedaan sesuai pengalaman sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Untuk selanjutnya yaitu contoh pertumbuhan pada manusia. Bisa dilihat dari gambar berikut ini. 1. Bertambah berat badan serta tinggi badan. Yang kedua, kekuatan tangan ketika memegang. Nah, berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi bertambahnya berat badan serta tinggi badan. Yang pertama, makan makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. 1. Makanan pokok. Misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Nah, yang kedua, lauk pauk. Misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Berikutnya yaitu sayur-sayuran. Misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Nah, sedangkan buah-buahan misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Nah, yang terakhir yaitu susu. Misalnya susu sapi dan susu kambing. Berikutnya yaitu kegiatan yang dapat dilakukan untuk melatih kekuatan tangan. Contohnya yaitu menari yang ada di halaman 55 sampai 57. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil memengerangkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Dan yang gerakan ketiga adalah merentangkan kedua tangan samping lalu bongkokkan sehingga membentuk huruf U. Dan gerakan keempat, gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Dan gerakan kelima adalah
Mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu bertepuk tangan. Nah, untuk selanjutnya yaitu olahraga. Kekuatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mensyukurinya ya. Nah, contoh olahraga misalnya berlari. Nah, demikianlah pemaparan untuk hari ini. Semoga kita semua dapat melaksanakan dan mengamalkannya ya, terutama menjaga kesehatan mulai dari memakan makanan yang bergizi dan rajin berolahraga. Terima kasih. Sebelum itu, marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.